Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun al hadirun wal hadirat, jamaah Masjid Jihad Tangah Jua Bukit Tinggi, dengan berdoa, bermohon, menjerit, merintih, penuh rasa takut dan harap dengan dosa-dosa yang kita lakukan masa lalu, sekarang, dan mudah-mudahan terhindar masa yang akan datang. Kita berharap kepada Yang Maha Tinggi, yang beristiwa di aras, yaitunya Allah, semoga mengampunkan dosa-dosa kita. Amin. Kemudian setelah kita bersyukur kepada Allah, kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Allah yang menciptakan Rasul itu dengan seluruh malaikatnya berselawat kepada Rasul itu. Itu bukan cerita biasa, tapi itu ayat Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi jangan kita lupa berselawat kepada Rasulullah. Yang akan jadi kajian kita pada maghrib menjelang isya ini, waktu yang sangat pendek sebenarnya, hanya sekitar 40 menit paling lama. Kita baca mendasarinya surat yang ke-23 ayat 100. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Jadi kalau sudah kita terjemahkan ayat ini, kita akan tahu bahwa manusia ini sebagian besar makhluk aneh. Nah, coba kita terjemahkan. Hingga apabila telah datang kepada salah seorang manusia malaikat maut, atau ajalnya telah sampai, kafir, munafik, liberal, sekuler, Syiah, semuanya meminta kepada Allah agar dikembalikan, jangan dimatikan saat itu. Tapi kalau orang mukmin, dia gembira akan mati itu, Pak. Kenapa? Malaikat membaca salam kepadanya. Wa id tatawaffal malaikatut thayyibin salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Ketika orang baik-baik akan dimatikan oleh Allah melalui tangan malaikat maut, malaikat yang datang itu membaca salam. Salamun alaikum udkhulul jannah.
Malaikat membaca salam nyokaban sampai sesudah ko sarugo gembira orang tua terus buat. Gembira. Tapi selain dari itu dia gelisah dan minta ditunda kematian. Gunanya adanya la'alli a'malu salihan. Mudah-mudahan ambo menimbuan amal-amal dahulu gairu salih. Kini ambo akan menjadikan amal tu a'malus salih. Jadi orang yang nindak salih gairu salih namanya. Termasuk anak Nabi Nuh. Nabi Nuh tu kerusuh jo anaknya kakaram di laut pak nak mau naik kapal. Ya kan? Itu anakku, keluargaku ya Allah. Tidak ke Allah. Dia anakmu tu gairu salih. Tidak salih sama je engkau je. Dia termasuk orang yang akan saya benamkan di dalam ombak besar ini. Tidak tentu anak Nabi, apalah ya anak presiden. Kalau melawan ke Allah, anak Nabi. Dikerate dia Allah. Taraktu yang pernah saya tinggalkan di dunia ya Allah. Saya akan jemput itu kembali. Ajab jawaban Allah, kalla, sekali-kali tidak. Adalah tahu anai siat yang tu kejar. Itu otang sebenarnya kejar. Innaha huwa qailuha. Sudah tetap kalimatku bahwa engkau mengatakan itu hanya pemanis mulutmu. Wa min waraihim barzah. Di mukamu sudah saya sediakan kubur. Ila yaumi yub'atsun. Engkau akan dibenam di sana malaki hari berbangkit. Jadi tidak seorang jo orang-orang kafir musyrik segala macam nan perusak agama ko pak. Nan dikabulkan doanya di nyo manyasa ke menimbu amalnya anda dodo tetap dimatiin Allah. Jadi kalau menyasa, ia menyasa kini lah awak. Jangan menyasa ketika malaikat maut kah? Orang Islam dan kurang berinfak pak, menyasa juga mati. Akaciknya ke Allah. Fayaqula Rabbi laula akhartani ila ajal yang qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Tundalah kematian saya ya Allah. Agak seberapa engkau suka. Untuk apa kata Allah? Fa asaddaqa. Ambo membenarkan katwati ambo kolai. Orang yang membenarkan katwatinya pak, tu tidak barik bersedekah. Karena nyo tahu ratu tu dari Allah harus balik ke jalan Allah. Barana awak kepandai manahan pak, nyo paso di Allah ngeluan. Kundak kadai tawakal, kundak bini dilarian orang. Macam-macam sana ketimbut. Ya kan? Bermacam-macam. Allah itu banyak caranya untuk memaksa manusia. Benda ramal yang serupa di balimbiang ke petang ko, saudara tuaknya ambil, awaknya bunuh. Ya kan? Ibu dan bapak para jemaah yang terhormat, jadi orang-orang yang bermohon seperti itu tidak ada yang dikabulkan oleh Allah. Jadi kalau kau infak, kutiko duit kau lah. Jalah kampi mati tekana. Lah kamati ya, lah tiba malaikat baru tekana jangan. Tidak dikabulkan lagi. Walaupun seluruhnya yang akan kita infakkan. Jawabannya apa? Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Apabila ajal seseorang itu telah sampai, tidak bisa ditunda lagi. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah amat tahu dengan orang itu. Artinya ayat yang di ujungnya tu pak diletakkan lah hanya dia ada Allah kata itu kat setahun 2 tahun para ngai lamanya tu balik le pak. Jale orang situ pak. Orang cari saya rumah bininya, amin tak japui je bininya ajanya. Oh jando japui dan surui dan tambah para ngai lamo je ndaknya kurang lah. Itu je manusia. Maka sifat kikirnya itu akan timbul kembali walaupun umurnya diperpanjang. Itu maksudnya. Wallahu khabirum bima ta'malun.
Jadi barzah itu rumah masa depan, Pak. Rumah masa depan ini seharusnya kita bangun lebih baik dari rumah yang sekarang. Rumah sekarang mungkin bervariasi harganya sesuai dengan kemampuan berapa uang kita mampu membuat rumah. Ada yang miliaran, ada yang jutaan. Mungkin ada yang triliun. Seperti raja-raja Arab, Yordania, segala macam itu. Ada yang triliunan mungkin. Tapi rumah itu akan tinggal semua. Kalau ada apa nala sakit lutui, nala parah sakit lutui, itu kan tak taluk ke rumah tingkek dua naik le terus. Malam ada malam pusi nak tengah ngete tu le. Lutui sakit, urek pinggang tasapi, duduk sembahyang di kursi. Ya kan? Ini. Dari satu tu le. Nah ada rutinnya rumah kadang bertingkek tu le. Jadi mana rencak Ustaz, anak kami lah lelaki, nyolah buat rumah lu seorang, kami berdua sedih rumah kadang rencak nombor tingkek 3 tu lah. Buat rumah ketek cik lo sesuai awak berdua jo, orang rumah. Aja dia rumah tu untuk kok ke dijual wakaf mestinya ke masjid. Panti asuhan. Itu tabawar atau mati tu. Kalau hendaknya terbuang percuma, saya jin lalu detail lah. Jin lalu dete. Ada gunanya. Kalau nak taluk berjalan lah dete kursi roda, rumah ketek awak nombor 2 je ibu tu mua panjangnya ko. Awali sepu panjang je punya rumah. Nah tu wali sana 10.000. Aku tu alih. Ikan makan tak je banyak kalau lagi. Jadi rumah masa depan harus lebih baik dari rumah yang sekarang. Caranya bagaimana? Bawa harta kita sebagian meninggal. Sedekahan sebelum mati itu maksudnya. Raja rumah masa depan. Sebab nanti ditanya di kubur Pak, di barzah tu, indah orang kafir saja Pak, awak orang mukmin kau itu je awak kan banyak kesalahan. Ada orang mukmin kau mengaku mukmin Pak, apinya membuat-buat bid'ah. Nanti ada dibuat rasulnya buat. Contohnya, mentakid doa melalui kuburan ulama terkenal. Itu malah mempersekutukan Allah nilainya tu. Ada ulama terkenal kalau apa ingin mencelik je, ada ditaram bagi kulambu kubur tu. Lah Pak Pakistanan. Taram pe kumbu. Tu kampuan presiden lama tu Donald Trump. Si Donald anak taram orang pe kumbu tu. Jadi warga Amerika. Kini orang pe aman Joe Biden. Ya kan? Tapi kini kecil orang taram tu lah kurang. Kamu jauh jawab tu. Lah banyak orang yang meninggalkan bid'ah. Sedang duit ulama ko dulu Pak. Masih bisa dia beraktivitas dengan jamaah. Tak bisanya mencarian solusi jamaah ko sadonya. Ya kan? Karena ulama tu tak banyak. Apalagi ke kuburnya. Ya kan? Jadi ziarah kubur disuruh Nabi. Maka pertama tiba baca salam untuk orang tu. Atau doa ni Allah tu. Mendoa ni iko ulama dulu na mengambangan agama ya Allah. Pinyo manusia ko adonyo basalah ampunkan dosa ulama kami ko. Itu na dibaca indah awak mendoa melalui ulama nang kiramai ko ya Allah sampailah doamu. Itu tanpa kita sadari kita sudah syirik memperserikatkan Allah dengan ulama terkenal. Tapi nan serupa itu tu walaupun lalu Nabi tuntas Pak, tapi lawan suan-suan hilang. As masalah dunia aku kalau dipikir taruh Pak, tak jadi awak ke surau. Kini lah nyawa Allah mak ada corona ko, ummi mikroun.
Ibu koro. Itu tidak jadi juga ke surau tu. Takut panjang. Lah biayanya mana nanya bawa biayanya di besar nama tu. Tanya bawa. Pilih ke surau le. Umi itu kan ibu tu. Omikron, ibu corona. Hanya bawa mak lah. Dipikirnya itu dah. Ambo termasuk nan patuh pak. Sebab ambo kemari pai mengaji ke. Jantalang ambo di jalan, baitu di perintahan vaksin, ambo langsung vaksin. Jarak yang pertama dan yang kedua itu hanya sebulan, Juli, Agustus tahun 2001. Orang yang meminjam menambah pena untuk membuat nomor nik KTP di catatan rumah sakit itu meninggal sore pak, sudah vaksin tu. Boh. Ambo lo dibawa orang takziah ke sini, ambo tanangan. Itu meninggalnya sampai ajal, bukan karena opak. Kau contohnya ambo lo meninggal aja. Ada lo kawan, Ustaz. Kalau tidak meninggal Ustaz sebulan 2 bulan saja. Nyo vaksin ko racun macam. Kalau tidak meninggal Ustaz 2 bulan, 3 bulan, tidak 6 bulan saja. Indak je 2 tahun je. 5 tahun Ustaz pasti meninggal aja. Ambo hitung-hitung gini pak. Iya kan? Umur ambo 70 kurang 4 bulan gini. 70 kurang 4 bulan. Kalau bio meninggal ambo 5 tahun lah dek vaksin ko kalau 75 tu lama. Kini kau mana pak? Kalau Allah mau menyapui ambo umur 70 kurang, mana lagi tu ambo dah. Tapi tidak ada rasa-rasanya lah dah. Entah kau bikon entah lah. Tidak ada lah. Tidak ada lah. Jadi kita orang mukmin ini tetap ditanya di alam barzah. Cuma di barzah kok lama pak. Baralamanya ila yaumi yub'atsun. Malaki hari berbangkit, hari kiamat saya lulus dah. Jadi trompet tu kan 2 kali diembus, ditiup. Pertama, trompet pertama ditiup Israfil, hancur alam semesta ini, hancur total. Tahun 26 Pak, kan pernah Merapi ke meledak. Kekuatan gempa bawah tanahnya tu di Padang Panjang. Hancur Padang Panjang tu. Sehingga ini dijadikan suatu kalender di orang awak dan orang gaiknya tidak mencatat kelahiran. Nyek, tahun berapa nyek lagi nyek. Agak salah dah gampau tahun 6 je. Gampau Padang Panjang je. Gampau Padang Panjang tu tahun 26. Kita lihat Merapi itu sekarang begitu dahsyatnya meletus dulu, menimbulkan gempa besar. Kalau kita calik gini Pak, pagi-pagi kalau hari tidak hujan, hari paneh kilau memanca bayang terserak di udara, jalih segala puncak gunung, kane cahaya matahari. Awan bararak dua-dua berserai kabuik dan sabondong, kabuik naik gunung lah tinggal menangis laku kepanasan. Makna lah dia ibu nak baca tu artinya gitu. Seakan-akan belum pernah terjadi Merapi kita ini mengeluarkan lahar. Kutiko tu sampai ke Tilatang, sampai ke dipecah kecamatannya jadi Palupuh mah. Sampai ke Bonjo. Kutiko tu orang kebanyak baladang santo Pak, timbakau nama orang kini tu ndak amu diracik Pak, karena di daunnya tu timbakau ko sudah bagata alako lake enggo abu kase tu sinan. Tabuang salah Pak, ndak bisa di tabuang. Tu tahun 26. Tapi gunung itu seakan-akan ndak pernah meletus kita lihat. Di Sumatera Barat 6 gunung tu Pak. Kalau masuk Kerinci 7. Sebab dulu Kerinci Sungai Panuh tu masuk Kabupaten Pesisir Selatan Pak. Entah di makanannya tu lala bapeh dia ada Kerinci.
Orang Sumatera Barat kau penyabab pak. Kini PT Semen nyogeng ke Semen Indonesia. Semen Indonesia tu pak, ndak ada kantuannya, ndak ada bahan bakunya, ndak ada pabriknya. Pinyo menguasai. Hebatnya tu pak. Kantua ngontrak Jakarta. Bahan bakunya di mana? Ndak ada. Malah semuanya sekarang pabrik Tonasa, Gersi itu mengandalkan bahan baku PT Semen Padang. Nah, cuma aku ambo semen pekiro-kiroan pak. Dek mungkinnya dulu pernah kalah madu kabau nyoba leng kini. Nya kalah madu kabau lo. Mangkurang wak ko disebut Minang kabau. Mungkin tu perkiraan ambo saya. Yang nampak tanya lo hadisnya ikut tu nak. Sebab hidup ko berputar. Sekali menang, sekali kalah. Sekali hebat, sekali merasai. Diledakkan oleh Allah semua gunung itu nanti kalau kiamat datang baacar ledakannya. Ndak mau dia kita caliak gini ko tak? Wa takunul jibalu kal ihnil manfus, berterbangan seperti bulu-bulu. Jadi ndak ada gunung tu lai cair. Kalau tiba di laut ndak tsunami dah. Tiba di langit indak meteor dah. Meteor kan ada je turun cie-cie pak. Di Duren Sawit pernah mah pak, terbakar rumah orang 3. Duren Sawit Jakarta. Tapi nanti ketika kiamat izas sama tu jamak dari satu langit jadi banyak langit, 7 langit. Sab'an syidada. Runtuh itu semuanya. Wa idzal kawakibun tasarat, bintang-bintang berjatuhan. Kalau mencaliak kita ke langit pak, ketika hari terang bulan, bedanya cahaya bintang jo cahaya bulan dah pak. Menurut pengamatan apa? Ambo ndak lo tahu tu dek membaca buku astronomi, ambo tahu lagi. Kalau bulannya biasa saja pak, ndak ada manggari. Caliaklah beko bulan lampai balik bulan Rajab ko su caliak. Ampai balik tu tarang tu hari ndak hujan misalnya, tarang tu pak. Pinyo diam saya. Kalau bintang itu pak, nya kan ketek tu, dek tinggi. Sebenarnya nyo gadang. Ada bintang itu yang besarnya 1 kali triliun matahari kita ini. Allahu Akbar. Bamang ko nyo manggari, nyo macahayo api. Jadi nyo api tu, matahari awak ko kan tak talok dah menjali adanya itu. Nyo rendah. Ada bintang tu nan 1 triliun kali gadang matahari awak ko. Apalah mencuba ketika hari terang bulan menceliak ke langit itu bara bintang ko sado ko dia cuba metong Allah ada mencuba. Sia sepakar matematik ndak bisa metong tu pak. Kami dulu ketika persembahan adek tu menangan siriah nyo tanyo dek lawan ko. Nah orang di Sungai Landai lapak ndari Padang Panjang Sultan sebilang cadiak pandai bara banyak siriah segagang. Balu kecewa kami tong siriah segagang tu. Ajaweknya mah. Iya kan? Nak orang di Sungai Landai lalu ke Sungai Landai tampak dari Padang Panjang. Bilanglah bintang di langit, papahlah pasir di pantai, segitu banyak sirih segagang ustaz. Bagi ceknya komentar bintang di langit ya. Seluruh bintang yang terbikin dari api itu wa idzal kawakibun tasarat, dijatuhan di Allah tengah jua, dijatuhan ke Berugo, dijatuhan ke Berugo Bungo, dijatuhan ke Tiga Baleh, dijatuhan ke Butan Juang, dijatuhan ke Baso, dijatuhan ke Tanjung Alam, dijatuhkan ke seluruh dunia ini, hancur lebur. Sudah tahu wa idzal biharu fujirat. Tsunami Palu sebenarnya lebih babayo dari tsunami Aceh pak. Ada negari nan karam pak, dihilangan di Allah. Cik kecamatan tu, cik kecamatan, penduduknya rapik tu pak, banyak.
Adilan. Tapi kalau nanti laut itu tumpah di hari kiamat, itu tidak ada tempat nan tinggi. Wa izas sama'um fatarat wa idzal biharu fujirat. Seluruh air laut itu tumpah, menghancurkan segala yang ada. Tsunami yang di Aceh itu Pak 1400 km yang jolong keluar tu kecepatannya. Air laut yang tumpah seluruh ke darat tu nanti berapa kilometer kecepatannya, sebab menghancurkan semuanya. Nah, jadi kalau kita dengar cerita itu Pak, ya kan, embo saja memperajai itu ya di pesantren, tidak pernah embo minta umur panjang loh Pak. Jadi Pak kalau ada orang lupa salam moko tidak tahu, kan banyak orang kalau hari ke puasa nyimbo orang siap mendoa ke rumah, doa kunya umur panjang rezeki murah. Itu banyak doa orang Pak. Rezeki murah lah pensiun serupa moko Pak, kau rezeki murah, lah pensiun. Gaji kami bertambah 2,5% setahun pensiun tu. Tambahan kapatang itulah termasuk kepala mau kerja apa? Kepala bidang konseling rohani. Kepala urusan konseling rohani. Bara gaji embo tambahnya kapatang, gaji kapatang sampai 49.000. Alunya sampai 2 juta pensiun. Kurangnya soal ribu, 1.989.000. Aku hidup jombo setahun yang ketiba tu tambah lo 2,5% lah insyaallah. Baru berlebih 2 juta tu. Apa kau bini tu? Bini mati. Pensiun segitunya. Bapak itu. Iya kan? Jadi kita minta salah umur berkah rezeki berkah. Sebab kalau kita memohon kepada Allah berkah Pak, Allah itu tidak pernah cash flow-nya kosong. Karena dia semuanya maha kaya, maha tinggi, maha berkuasa, tidak perlu dibantu. Itulah dia Allah. Kasinan awak bersanda. Adi orang Minangnya buat apa patah tu? Sanda nuntuang kena gadang, gantuangan nuntuang kena tinggi. Siapa tu? Allah. Tidak ada yang gadang dari Allah, tidak ada yang tinggi dari Allah. Kalau kepada zat yang begitu berkuasanya kita berserah diri dan diisi dengan iman yang mantap, fala khaufun alaihim walahum la yahzanun. Mereka tidak khawatir menghadapi hidup ini dan mereka tidak akan pernah sedih, apalagi stres. Jadi ketika dalam kubur tu, aku hadis lagi Pak. Hadis ko bisa Pak cari di buku Sahih Targhib. Kalau targhib di belakangnya gain, itu hadis memotivasi kita untuk mengerjakan amal yang besar sekali pahalanya. Apa cari lo kitab hadis Bukhari Muslim Sahih Targhib. Targhib tu ha gadang. Itu tarhib itu artinya sesuatu perkabaran yang ada ancaman Allah di sana. Kalau itu kita kerjakan. Itu tarhib. Kalau targhib itu kabar game. Jadi ada hadis yang akan kita baca pada malam ini. 3 amalan yang jangan kita sia-siakan amalan itu. Dan itu bisa melepaskan kita dari azab kubur. Ustaz, kan awak masih hidup baru kau pilih kau masuk kubur. Tapi tahu bisa sudah mengaji kau. Ada suatu perkampungan Pak sudah mengari kau mati ya rilin tak hujan tak. Nanti dikali you kubur malam. Salah serongkeng. Kuburan. Dia bertolak ukur dengan disegerakan mayat. Tak tunggu sampai pagi. Bisa 2 hari lagi. Bisa 3 minggu lagi, bisa setahun lagi. Kok ya berlaku vaksin corona kambo bisa 5 tahun lagi.
Sebab kalau vaksin ku memang aneh kalau gini Pak. Kalau dulu masuk ambo di SDJ, itu ada vaksin cacar. Itu untuk itu segunanya. Ada lo vaksin penyakit balak-balak kulit. Untuk itu sih. Kalau vaksin gini bisa untuk masuk mall, bisa untuk naik pesawat. Banyak gunanya gini Pak. Ya. Banyak gunanya. Kemudian kita tidak tahu mana yang benar ini. Tidak tahu Pak. Akhir tahun 2021, awal tahun 2022, corona aku hilang Pak. Tidak ada orang Kristen yang baik mengapa-ngapa. Hari kampir puasa kau tiba Omicron. Kau mungkin sasarannya kok kamu saji lah balik. Akan tak tentu. Atakana dia mau pantun buya jemari sajis dia pak leh takana pantun buya dong. Leh. Abialam mau macon ni boleh takana aja. Payo kumbuh koto suliki. Koto nampe di tepi bukit. Kasuo koto nengadang. Nampak nandari gunung sago. Ba'a kolah lain negari kami kini. Makin diube makin sakit. Tawa terserak biso nandatang. Dukun mau be ladamam pula. Orang nanti kau be tu nana ladamam. Kali pengan. Itu pantun Minang Pak. Dah tentu negeri Pacien. Jadi kita paci arek sesunnah Rasulullah diganggam dipaci arek diganggam taguh menyarah ke Allah dalam hidup itu. Kalau tidak imun tubuh awak lamah, murah awak kena penyakit. Ya kan? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'tur rajulu fi qabrihi idza utiya min qibali ra'sihi dafa'athu tilawatul Quran. Begitu terbujur salah seorang mayat di dalam kubur, malaikat diorder oleh Allah untuk menanyanya. Idza utiya min qibali ra'si, ketika dia mendatangi kepala, ya kan, akan diazab. Bapak-bapak, pertanyaan nanti go lancar nih. Man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka. Itu kana-kana mana tu Pak? Tidak ada Allah bertanya, malaikat bertanya man titeluka. Tidak ada. Ya kan? Orang nandak kek jawab Pak, tidak ditanya oleh malaikat dalam kubur. Siapa nandak kek jawab dunia aku Pak, orang rumah. Bada keknya salah piak seketiduran sabanta sekalang ulu. Bak tiwang je penguang kabau tampak cik tampak berdua. Kok pai baralik pakai baju mama papa. Dah itu orang laki bini. Dah keknya. Tapi lah ada ditanya malaikat tu, awak dalam kubur tu, man bini tu kan? Ada tanya. Kemudian menjawablah amal yang kepala ditanya itu. Dia dibela oleh bacaan Al-Qur'annya setiap hari. Jadi menurut hadis Rasul tu Pak, janganlah kita di dalam hidup ini setiap hari lupa membaca Al-Quran. Kalau pahalanya ditanya Pak, 1 huruf 10 pahala. Kalau Bapak apal surat Sajadah, apal surat Al-Insan, apal surat Al-Kahfi, apal surat Yasin, ya kan? Apal surat Mursalat, apal surat Al-Fajar. Itu kan sure-sure amma, tapi ayatnya panjang-panjang. Bentuknya bentuk-bentuk syair. Ya kan? Wal mursalati urfa fal asifati asfa wan nashirati nashra.
Iya kan? Awak nala pensiun mengakar aja oleh apa pal saya tuh. Saya indak-indaknya jus 30 aku apa aja ada awak indaknya. Kalau 30 jus nggak kalau parang. Kemapal Al-Quran 30 jus. Ajus 30 saya. Kita onson tiap hari. Mapal tu pak baca taruh nyolake di memori. Baca taruh ayat tu. Jam bosan. Adi hafal itu apa gunanya? Kan kadang-kadang pak ada orang dapat penyakit diabetes, iya kan? Langsung saya otomatis butuh pak. Kadi operasi gulanya tinggi, tidak bisa. Kalau awak butuh tu awak banyak mapayat, kan bisa ayat nalapal tu dibaca taruh. Bagi kita yang sedang nyetir kendaraan, iya kan? Bisa kita membaca Al-Quran yang telah dihafal. Jadi tidak usah mencari koran yo pagi-pagi itu, Quran lah. Kalau kita cari koran, kau pak isinya gunjang sebanyak. Gibah. Bahasa modernnya di Indonesia gosip. Itu yang banyak. Tapi kalau Al-Quran itu wahyu Allah dan dia syifa. Ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Ada orang pak tubuhnya ndak badayo le tu. Lah babeh di tempat tidur saya di anaknya. Tapi dia ndak pikun. Karena apa? Setiap saat dia baca Quran, dia ndak pikun pak, badan ndak tenaga oleh guru itu. Tapi nyom baca ayat. Ditanya, ndak pikun pak. Serupa orang sehatnya nyom menjawab, wajah awak tentu ni. Ristor dia je, ya. Ya kan? Jadi itu mempalambe proses kepikunan pak. Karena isinya memori Al-Quran. Ada orang ke dioperasi pak. Sagalonya lah dibius. Datang guru tahfiznya. Mantes anak. Dibisian ke telinganya. Nyobaca Quran pak. Nyolah dibius pak ke dioperasi. Tapi memori Al-Quran dah hilang. Nyobaca je lidah. Itu nama mantesnya guru tahfiznya. Begitu Al-Quran itu. Jadi bacalah Al-Quran terus. Ada tanda-tanda orang kepikun tu Ustaz. Ada. Pertama pemalih baca Quran. Kedua pemalih mandi. Apa kalau ada malih mandi. Itu tidak lama tu dia pikun. Lap-lap sebab dan sore. Kau hari dingin macam. Tidak lama pikun. Sebab air tu melumpuhkan semangat iblis dan setan. Karena dia api. Maka mandi itu jangan sembarang mandi. Berniatlah karena Allah di tubuh saya ini ada bisikan setan ya Allah. Di mana Ustaz tahu ayat pengecehan? Fa'alhamaha fujuraha. Nah, di setiap mandi ya karena Allah, ya Allah sumpuhkanlah setan yang dari api di tubuh saya ini dengan air yang Engkau izinkan aku menyiramkan ke tubuhku ya Allah. Nah, tidak mampunya mazhab dari kepala tu nya suruh pindah di Allah ke tangan. Babunyi hadis selanjutnya, idza utiya min qibali yadaihi. Ketika apabila dia datang kepada kedua tangan, dafa'ahus sadaqah. Dia dibela oleh sedekahnya. Sedekah itu kan dan mengaruh saku untuk memasukkan ke kotak amal kan tangan. Ya kan? Hanya bela dek palo sedekahnya tu. Jadi pengurus musaji meletakkan kotak infak di muka pintu tu lah tapik mana tu pak. Supaya setiap jamaah nak masuk tak lupa. Iko kotak infak gunanya untuk awak. Kalau balasannya jadi raguan pak. Baca salah surah Al-Baqarah ayat 261.
Masalul lazina yunfiquna fi sabilillah kamasali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ditanam cie biji, tumbuh 7 tangkai. Nan setangkai berbuah 100 biji, 7 tangkai. Carilah pak di dunia kau. Dilataan halal lah bunga bang. Bunga bang kau kan haram. Iya kan? Dilataan halal, ndak ada bunga bang 700 itu pak. 700%. Nggak ada. Jadi kalau kita mengisi kotak tu 1.000, itu balasannya 700.000. Kalau 2.000, 1.400.000. Kalau 5.000, 3,5 juta. Kalau 10.000, coba bayangan orang nak membangun musaji jopitinya seorang. Serupa musaji Al-Hakim di tepi laut itu pak. Musaji Mujahidin di ujung Hotel Pangeran. Musaji Rahmatan lil Alamin di Lubuk Galuang di Kampus UPI. Masjid Baitur Rahmah di Ayah Pacah. Awak nambah sama-sama membangun musaji jihad kau saja pak. Sajak musaji jihad kau tagak. Masing-masing awak kalai satu kau membangun ni kau jara sakinan dia Allah. Siapa yang memasukkan depositonya untuk membangun rumah Allah, akan dibangunkan istana di sorga nanti lebih rancak dari istana raja dan paling kaya di dunia. Siapa tu? Nabi Sulaiman. Istananya dari intan berlian. Inyo sudah dilantik jadi raja pak, mendoa ke Allah. Doa pertama itu minta ampun. Rabbil firli. Tidak sujud syukur dah pak. Sebab jadi raja kau balik. Tanggungjawabnya pak. Balik minta ampunnya lah minta petunjuk. Tapi sudah tu mintanya. Wahabli mulkal la yambaghi li ahadim min ba'di. Surah Sad ayat 35 sampai 37. Surah Sad. Cik huruf Sad. Beri saya kekayaan ya Allah yang tidak bisa ditandingi oleh raja-raja sesudah saya sampai hari kiamat. Jadi sampai hari kiamat siasa raja yang paling kaya, paling berkuasa di dunia aku pak, ndak ada nan mengalahkan kekayaan Nabi Sulaiman. Orang yang membangun rumah ibadah kau pak, dibuat istana lebih rancak dari itu di Serugo. Itu ndak amuh jawab lah itu ialah pakak mana lah. Atung kan salah. Nang ketiga, kan gagalnya mananyo di tangan ndak jadi diazab tu. Idza utiya min qibali rijlaihi. Ya kan? Nyo datang kaki lai. Dafa'ahu masiyu ilal masajid. Ya Allah. Mudah-mudahan jemaah masjid jihad kau dapat sadonya. Urang jamaah musajid jihad tu ndak amuh salat wajib di rumah do nyo salat wajib kamu masiu tu langkah pak. Langkah-langkah awak kamu sajid tu membela awak. Kutiko ka diazab melalui kaki. Kaki apa kau kironyo taruh salat berjamaah kamu sajid walaupun hari hujan. Apa? Jadi tidak siu-siu kita ke masjid ke pak. Taruhlah ramia masjid awak. Ada kawan pak lah mati saya ke masjid. Nyeletak jadi kawan di muka lah. Imam di belakangnya. Ya kan? Aku salah. Kalau ada masjid baru tu boleh kami berfoto senang ustaz boleh. Tapi kalau azan orang salat berjamaah. Ada sebagian orang pak, nyo datang berfoto-foto ke Masjid Raya Sumatera Barat, Masjid Tepi Laut itu, orang azannya pai. Nah, ini salah. Jadi masjid bukan tempat wisata sebenarnya, tempat beribadah. Kok salat tahajud di rumah lah pak, supaya orang tak tahu. Allah saja tahu. Tapi salat wajib datanglah. Dasarnya warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kamu beserta orang yang rukuk. Kalau rukuk beserta orang rukuk tu seorang orangnya tu berjamaah. Berjamaah. Kalau pak salat di rumah salat wajib ko pak dia lihat orang galah pak laki-laki salehah. Ndak mu awak orang laki-laki ko dikecen salehah. Awak salih. Itulah kaji kita bulan kini
Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.